Shalom semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mau sembah Dia karena Dialah Allah yang mulia, Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Engkau telah bangkit Tuhan. Kau telah menang Tuhan, mengalahkan maut. Kau Allah kami yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau urapi Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus
telah mati dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Karena dialah Allah yang mulia. Dialah raja kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Dialah Allah yang telah bangkit, Allah yang menang, mengalahkan maut. Amin.
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas Engkau Tuhan. Kami hanya bisa memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kau begitu setia buat kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Tidak cukup kata-kata Tuhan untuk kami membalas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau urapi Tuhan lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami peraskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, di mana setiap kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar. Hari ini banyak event-event besar yang dibuat sebagai tanda kemeriahan. Momen yang pas di tanggal 4 bulan 4. Tapi kita sebagai orang percaya hari ini pun kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mati, bangkit kembali, hidup bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Dari Jumat Agung saya sudah membawakan firman bagaimana setiap kita harus memahami tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Allah yang bangkit dan menang bagi kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 34 sampai dengan 37. Kita kan sama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan 37. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan dan kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena
Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat di sini ada kata bahwa kita lebih daripada orang yang menang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang, itu ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sebuah upaya yang besar yang harus dikerjakan supaya dia tampil menjadi seorang pemenang. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Kata lebih dari pemenang itu mengandung sebuah arti bahwa setiap kita dapat menikmati hasil tanpa kita harus melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh sang pemenang tersebut. Ya. Sebagai contoh, mungkin ketika saya masih bekerja dulu, saya bekerja dengan begitu keras, dengan begitu giat, bangun pagi, mempersiapkan segala sesuatu dan saya mulai bekerja, menghadapi segala bermacam masalah di tempat pekerjaan. Ya. Menghadapi hal-hal yang mungkin itu menakutkan, tapi harus terus dilakukan. Karena apa? Ada sebuah harapan. Ketika di akhir bulan saya akan mendapatkan sebuah upah dari apa yang saya kerjakan. Tapi yang luar biasa adalah ketika saya pulang ke rumah di masa-masa saya gajian, ada istri saya yang menantikan uang gajian tersebut, ya, dan meminta, mana gaji selama sebulan bekerja. Puji nama Tuhan, saya mendapatkan kemenangan dari apa yang saya sudah kerjakan ketika saya masih bekerja. Tapi istri saya, dia tampil lebih daripada pemenang. Karena apa? Dapat menikmati segala sesuatu tersebut tanpa harus bekerja keras. Ya, hari ini para pria, para suami adalah orang-orang yang menang. Jadi para istri dan para anak-anak, mereka lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, kita boleh melihat bahwa untuk menang, Tuhan Yesus pun mengorbankan dirinya sendiri. Dia menanggung semua pelanggaran saudara dan saya. Dan semua pelanggaran kita dihukumkan ke tubuhnya. Sampai apa? Sampai kebenaran, sampai kekudusan Allah itu dipuaskan. Bahkan Yesaya menggambarkan kondisi Yesus yang penuh dengan penderitaan. Setelah mati, hari yang ketiga kemudian dia bangkit mengalahkan musuh terbesarnya yaitu maut dalam kehidupannya. Kalau kita boleh melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-52, ayat 14 sampai dengan 15, itu diceritakan bahwa seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampak bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa Yesus tampil jadi pemenang dan kita menikmati karyanya dan tampil lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus bangkit bukan hanya berbicara tentang bagaimana Allah menerima apa yang dia kerjakan, menanggung sebuah beban dosa saudara dan saya. Dia harus dihancurkan, dia diremukan. Tapi hari ini kita sedang dibawa kepada sebuah kisah bahwa dia telah bangkit. Saudara punya identitas baru di dalam kebangkitannya. Kebenaran ini yang memerdekakan engkau dan saya, katakan amin. Roma 4 ayat 25, firman Tuhan katakan begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa diserahkan karena pelanggaran dan kesalahan kita semua. Dan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Allah membangkitkan Yesus untuk menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang benar. Yang setuju boleh katakan amin. Tubuh yang dibangkitkan, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, itu adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang diserahkan karena pelanggaran engkau dan saya. Allah menghukum semua dosamu. Allah menghukum semua dosa-dosa kita di tubuh anaknya sampai dengan anaknya mati. Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia bayar segala sesuatunya sampai kekudusan Allah dipuaskan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tubuh kemuliaan saat dia bangkit bukan lagi tubuh yang ada dengan dosa lagi. Kebangkitan Yesus adalah sebagai bukti karya Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan diterima oleh Allah untuk membayar dosamu dan dosaku. Kebangkitannya adalah bukti, kebangkitannya adalah sebuah tanda, kebangkitannya adalah sebuah kwitansi lunas bahwa dosamu sudah dihapus, dan hari ini kita adalah orang benar yang dosanya sudah dihapuskan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tujuan Yesus dibangkitkan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, seperti saya yang katakan, bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa masuk ke surga ketika dia tidak mati. Karena apa? Tidak lagi ada orang-orang yang siap menanggung dosa saudara dan saya dengan cara mati di atas kayu salib. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita masih hidup di dalam dosa dan iman kita menjadi sia-sia. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka pendamaian itu tidak pernah bisa diterima. Saudaraku yang terkasih, ketika bangsa Israel memberikan korban persembahan, tanda pendamaian dosa, ada seorang imam besar yang menjadi sebuah perantara. Dia akan masuk ke ruang maha suci, memberikan korban tersebut. Dan orang-orang Israel, mereka menunggu di luar. Dan ketika mereka melihat bahwa imam itu keluar dari bait suci, mereka bersorak-sorai. Karena apa? Mereka mengetahui bahwa korban pendamaian itu diterima oleh Allah. Imam pembawa persembahan itu harus keluar sebagai bukti persembahannya itu diterima oleh Allah. Dan kita boleh bersuka cita, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena apa? Kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika suatu saat mungkin atau suatu kali ini ada sebuah cerita, ketika saya mungkin harus pergi ke satu tempat dan saya melanggar aturan-aturan di sana, di mana saya harus melakukan sesuatu yang besar di sana. Dan saya tidak bisa melakukan sesuatu yang besar di satu tempat tersebut karena apa? Saya sudah melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya saya harus dihadapkan dengan perkara hukum di negara tersebut. Ya. Saya tidak bisa melakukan apapun di sana. Karena apa? Saya menjadi terbatas. Karena apa? Saya harus menjalani proses hukum di sana. Ada banyak hal yang harus saya kerjakan di sana. Tapi saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada sebuah hal yang bisa membuat saya bebas. Ketika pengadilan ataupun kepolisian di sana mengatakan bahwa saya dapat bebas jika saja ada orang yang mau menjamin saya, jika saja ada orang yang mau menggantikan posisi saya untuk menjalani hukuman daripada kesalahan tersebut. Ketika ada seseorang yang dapat menggantikan saya, akhirnya saya bisa melakukan bagian saya sebagai tugas saya ketika saya ada di negara tersebut. Saudaraku, pengganti diserahkan karena kesalahan saya, ya. Dan saya harus bisa memahami kapan hukuman saya selesai. Kapan saya terbebas dari hukuman tersebut? Ketika saya dapat melihat bahwa jaminan tersebut keluar dari penjara. Ketika saya dapat melihat ketika ada seseorang yang berkorban buat saya, dia menggantikan saya di dalam penjara tersebut, dan dia keluar dari penjara tersebut dan saya dapat melihat dia dapat hidup bebas, itulah sebagai bukti bahwa sebetulnya enggak ada lagi hukuman buat saya. Dan hari ini kebangkitan Yesus membuktikan sebagai bukti bahwa persembahan Yesus diterima oleh Bapaknya. Bahwa pengorbanan Kristus, bahwa apa yang dia kerjakan di atas kayu salib itu diterima oleh Allah Bapa. Oleh karena itu mari kita katakan pada saat ini bahwa kita ini adalah orang benar. Katakan pada hidup kita, pada diri kita bahwa kita adalah orang benar. Jangan sampai hari ini kita mulai berpikir, ya apakah betul? Apakah benar saya sudah dibenarkan? Ada banyak pemikiran-pemikiran. Karena apa? Kita boleh belajar dari perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama itu menuntut manusia benar atau dihukum. Perjanjian lama menuntut manusia untuk hidup benar atau dia akan dihukum. Artinya apa? Dibenarkan karena perbuatan.
Tapi perjanjian baru mengisahkan bahwa kebenaran bukan perbuatan yang benar, tapi keberadaan yang benar sebagai pemberian karena iman. Sekali saya katakan bahwa perjanjian baru ini berbicara tentang kebenaran bukan karena perbuatan yang benar, tapi karena keberadaan yang benar sebagai pemberian karena iman. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan terus mendakwa. Dan saatnya kita bicara, tidak ada lagi dakwaan dalam setiap kehidupan kita, bagi hidup kita. Roma 10 ayat 3 mengatakan ini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita akan melihat, apa sih yang namanya kebenaran Allah? Saudaraku, berbuat baik itu penting. Tapi berbuat benar itu harus. Jadi saya katakan bahwa berbuat baik itu penting, tapi berbuat benar itu harus. Kalau ada orang percaya yang hari ini masih berjuang mereka untuk berbuat baik. Maaf, sekali lagi saya katakan, kalau ada orang percaya masih berjuang untuk berbuat baik, untuk disebut orang benar, ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Yang pertama adalah dia tidak tahu kalau kebenaran itu pemberian. Dan yang kedua adalah dia tahu tapi dia nggak percaya. Oleh karena itu berusaha mendirikan kebenaran itu sendiri. Saya tegaskan lagi, kalau hari ini masih ada orang percaya masih berjuang untuk berbuat baik, untuk disebut sebagai orang benar, dua hal yang terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama, dia tidak tahu kalau kebenaran itu pemberian. Jadi kalau hari ini saudara masih terus berjuang, berbuat baik untuk disebut orang benar, saudara tidak tahu bahwa kebenaran itu adalah pemberian. Atau mungkin saudara tahu, tapi saudara tidak percaya. Oleh karena itu berusaha untuk menerima kebenaran itu sendiri. Kalau kita katakan bahwa kebenaran itu adalah perbuatan, kita sama dengan tidak tunduk kepada kebenaran Allah, di mana kebenaran adalah pemberian dari Allah sendiri. Roma 5 ayat 17 mengatakan begini, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adalah benar katakan, karena dosa seorang yang bernama Adam, maut berkuasa oleh satu orang tersebut. Allah gak pernah merancangkan kematian. Karena firman Tuhan mencatat bahwa ketika Adam ditempatkan di Taman Eden, tidak diceritakan tentang usianya, umurnya. Allah merancangkan tentang kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut, ada yang namanya kematian. Firman Tuhan katakan lebih benar lagi, yaitu apa? Bagaimana setiap kita sebagai seorang penerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Artinya bahwa kamu dan saya hidup dan berkuasa. Ketika kita menerima apa? Ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Hidup dan berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas dosa. Berkuasa atas kebiasaan buruk. Berkuasa atas sakit penyakit. Anugerah kebenaran artinya adalah kebenaran pemberian, bukan yang diperjuangkan tapi didapatkan karena iman. Ada banyak perbuatan baik hari ini. Perbuatan baik adalah buah ataupun hasil dari percaya kepada sesuatu yang benar. Matius 6 ayat 25 katakan jangan kamu khawatir dengan apapun yang kamu makan, kamu minum. Dari ayat 33 katakan cari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Kita akan berbicara tentang kebenaran Allah. Kalau kita baca dulu dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 22, firman Tuhan katakan gini, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah. Karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kita akan melihat tentang kebenaran Allah. Ini yang harus kita pahami. Setiap kita orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan, kita harus mengerti tentang kebenaran Allah ini.
Kita yang percaya dalam iman, semuanya itu ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu berbicara tentang prioritas hidupmu. Ketika firman Tuhan katakan carilah dahulu, ada prioritas utama yang harus kita kerjakan. Jangan pernah gunakan iman kita untuk minta ini dan itu. Jangan percaya ini dan itu. Tapi gunakanlah untuk kita melihat satu kebenaran yang hakiki dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa bukan kita meminta ini, minta itu. Tapi kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tentang karya Tuhan di atas kayu salib. Saya adalah orang-orang yang benar karena iman di dalam Kristus Yesus. Bukan ketika kita mencelekkan mata kita di pagi hari kita langsung minta Tuhan saya mau minta berkat ini dan itu. Bukan berarti salah, tapi bagaimana kita melihat ada prioritas utama yang harus kita kerjakan. Ketika kita harus mencari Allah dan kebenarannya. Ketika percaya dengan iman, hidup akan semakin sehat. Katakan amin. Ketika percaya dengan iman, hidup semakin diberkati. Kita percaya dengan iman, segala sesuatunya ditambahkan kepadamu karena ini adalah janji kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang yang dibenarkan. Masalahnya adalah sanggupkah kita bertahan sebagai orang benar? Karena apa? Ada iblis yang selalu mengingatkan kita tentang semua dosa-dosa kita, tentang semua pelanggaran-pelanggaranmu, karena dia bekerja dengan perbuatan. Kita harus pahami bahwa Yesus menjadi berdosa, diserahkan karena pelanggaran kita. Tubuhnya dihancurkan. Ketika kita menjadi orang benar, apakah karena kita memang setia berbuat benar? Tentu tidak. Sekali lagi saya katakan, ketika kita menjadi orang benar, apakah karena kita setia berbuat benar? Sekali lagi saya tegaskan, itu tidak. Di dalam kita tidak ada yang namanya kebenaran. Tapi kenapa kita dibenarkan? Karena saudara menggantikan posisi Yesus, mendapat perkenanan Allah, dibenarkan Yesus, ditangguhkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Allah memperlakukan kita dengan kasih karunia-Nya. Terjadi sebuah pertukaran tempat. Yang tadinya tidak berdosa menjadi berdosa. Kita yang tadinya tidak ada kebenaran dan hidup di dalam kebenaran karena kita dibenarkan. Dan iblis mau kita lupa tentang ini. Yesus dibangkitkan memberikan identitas baru dalam kehidupan kau dan saya. Ini sangat penting. Bagaimana setiap kita ini memiliki identitas baru ketika kita percaya bahwa hidup kita sudah dibenarkan dengan karya salibnya yang begitu luar biasa. Di dalam Filipi 4 ayat 3 sampai dengan Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 11. Filipi pasal yang ketiga ayat sampai dengan 11. Katakan firman gini. Sekalipun aku berkata ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Di ayat 4 tadi kita boleh melihat bahwa Paulus katakan bahwa aku ini orang Yahudi. Sesungguhnya Yahudi tulen, suku Binyamin asli, menjunjung tinggi Taurat.
Paulus mengatakan semuanya ini kuanggap sampah. Ketika apa? Ketika dia hidup di dalam pengenalan akan Yesus. Mengapa dia menganggap itu sampah? Karena Paulus mendapatkan identitas baru. Ayat 9 tadi katakan bahwa kebenaran yang Allah anugerahkan. Selama itu Paulus menganggap dan selalu berusaha dengan perbuatan dia yang dia perjuangkan, dia dapat mendapatkan kemaksimalan dalam kehidupannya. Tapi di akhirnya dia mulai mengerti bahwa itu adalah semua sampah. Karena apa? Paulus ingin ada dalam keserupaan dengan Kristus. Saat saudara mengenal identitas baru, kuasa kebangkitannya membawa saudara akan berani berkata, tidak ada lagi kutuk dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi penghakiman dalam setiap kehidupan kita. Karena apa tadi Roma 8 ayat 1 katakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah hasil pembenaran. Tidak ada hukuman, tidak ada kutuk dalam setiap kehidupan kita. Penghukuman itu mendatangkan kematian. Tapi kasih karunia dan kebenaran menghasilkan kehidupan. Orang Kristen sering sekali menghukum dirinya sendiri. Nah, saudara percaya bahwa ketika kita mempercayai sesuatu, ketika kita mengimani sesuatu, maka organ tubuh kita, sel-sel otak kita itu akan ikut menyetujui, mengimani segala sesuatu yang hari ini kita anggap itu benar, yang kita percayai. Oleh karena itu, ketika iblis bekerja dalam kehidupan banyak orang, ketika dia mendakwa, ketika dia menyalahkan, ketika dia membuka semua daftar dosa, akhirnya kita katakan bahwa saya layak menerima sesuatu yang buruk. Akhirnya kita mulai katakan bahwa ya saya layak untuk mengalami sakit penyakit. Saya layak untuk tidak diberkati. Dan ironisnya, bahwa banyak orang hari ini menyalahkan Tuhan. Padahal itu bukan salah Tuhan, itu hasil dari penghukuman dirimu sendiri. Oleh karena itu, sebelum perjamuan kudus, saya selalu membacakan firman Tuhan yang saya bawa di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 ayat sampai dengan 31. Bagaimana setiap kita akan diingatkan tentang karya Tuhan ini. Beberapa kali ketika saya sebelum menjalani perjamuan kudus, saya membawa saudara untuk saudara mengingat tentang kesalahan-kesalahan. Bukan berarti kita hari ini sedang didakwa oleh iblis tentang kesalahan ataupun kelayakan ketika kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 31 dikatakan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman itu tidak menimpa kita. Jadi yang saya mau tekankan adalah bukan cara yang tidak layak, tapi bagaimana ketika kita menghadapi sakramen perjamuan kudus, kita harus mengakui tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan menekankan bukan cara yang tidak layak, tapi tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Jadi hukuman itu ada karena kita menghukum diri kita sendiri. Tadi ayat 26 katakan memberitakan kematian Tuhan, menyadari dosa, nggak pernah ada habisnya, dan akhirnya merasa kita nggak layak. Dan kita nggak bisa menjalani yang namanya perjamuan kudus. Alkitab tidak pernah mencatat kalau kita tidak layak jangan terima. Alkitab mencatat jangan terima dengan cara yang tidak layak. Jadi bukan orangnya tapi caranya. Kenapa kita tahu bahwa Yesus mati bukan untuk orang yang benar, tapi Yesus mati untuk orang yang berdosa. Jadi cara yang tidak layak kalau saudara tidak mengakui tubuh Tuhan. Tidak percaya tentang tubuh yang dihancurkan. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Itu yang menjadikan cara yang tidak layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Makan minum dengan cara yang layak. Mengakui tubuh dan darahnya. Kesengsaraan kita yang ditanggungnya.
Tuhan mau bahwa kita menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan, dari darah yang dicurahkan. Ayat 30 katakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan hari ini kalau kita mengerti tentang kuasa kebangkitannya, bahwa kita bukan lagi orang-orang yang didakwa dengan dosa, tapi kita yang orang-orang yang sudah dibebaskan, dimenangkan, dilepaskan, dibebaskan dari hutang dosa. Dan hari ini kita bisa mengklaim ayat ini, katakan bahwa akan ada banyak kesembuhan, ada banyak kesehatan, dan tidak ada sedikit orang yang divonis dokter mati akan disembuhkan. Karena kita bukan lagi orang-orang yang hari ini diintimidasi dengan hutang piutang dosa. Tapi kita percaya bahwa karya keselamatan, kebangkitan Tuhan itu sudah membawa setiap kita menjadi orang-orang bebas. Orang-orang yang dapat berjalan dengan lepas, tegak untuk berkata bahwa aku bebas dan menerima karya Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dia dibangkitkan untuk menjadi kita benar. Roma 8 ayat 1 tadi saya jelaskan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita mengingat tentang kisah Ayub. Bagaimana Ayub hidup di dalam keterpurukan. Dia banyak mengalami kehilangan. Mengapa Ayub mengalami kehilangan segalanya? Karena Ayub mengalami kehilangan di dalam kehidupannya karena tidak ada pembela yang duduk di samping Allah Bapa. Dan kita bersyukur bahwa kita tidak akan mengalami hal yang seperti Ayub. Karena apa? Kita punya pembela yang agung. Ayub di dalam kehidupannya membuka lebar-lebar pintu ketakutan. Sementara dia membuat sebuah korban untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Jangan-jangan mereka berbuat salah. Dia takut bersalah. Tapi akhirnya apa? Dia kehilangan segala-galanya. Tapi hari ini kita percaya bahwa saat kita pandang salib Yesus, katakan, itu adalah dosa saya. Itu adalah dosa saya. Namun sekarang kita punya identitas yang baru. Kebenaran dalam Kristus karena iman oleh karena kebangkitannya. Oleh karena itu mari kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Saya adalah orang yang dibenarkan karena kasih karunia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau akan menjadi berkuasa dalam kehidupanmu. Ketika kau bangun, kau mencari kerajaan Allah. Kau mencari kebenaran Allah. Dan kau diberikan kuasa. Karena apa? Yesus sudah bangkit dan memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kau dan saya. Kau berkuasa atas apa? Kau berkuasa atas setiap penderitaan. Kau berkuasa atas segala hal-hal kebiasaan buruk. Kau berkuasa atas rokok. Atas kebiasaan hal yang hari ini mengikat kehidupanmu. Bangkitlah dan berkuasa. Muliakanlah dengan apa yang sudah Dia kerjakan. Suatu saat kau akan melihat bahwa kau berkuasa atas setiap kebiasaan burukmu. Kau akan berkuasa atas setiap ekonomimu. Kau akan berkuasa atas setiap hal yang mengikat setiap kehidupanmu. Hari ini kita sudah merdeka. Hari ini kita sudah dibangkitkan. Dan hari ini kita berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Yesus yang sudah memberikan itu dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Paskah membawa setiap kita mengalami kemenangan. Dan hari ini kita boleh bersuka cita. Karena Tuhan membawa kita mengalami kemenangan dan kelepasan tersebut. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena pada saat ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau sudah bangkit. Engkau hidup selama-lamanya. Engkau memberikan kami identitas yang baru. Bukan lagi menjadi orang-orang yang tertuduh. Bukan lagi menjadi para terdakwa. Tapi kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami mengalami kemenangan. Bahkan kami menerima kuasa untuk kami dapat melakukan perkara yang hebat dan besar atas hidup kami. Tidak ada lagi hutang yang mengikat hidup kami Tuhan. Tidak ada lagi ya Tuhan penghukuman ya Bapa yang menghantui kehidupan kami. Dan saat ini kami ya Tuhan mau dengan tegas katakan bahwa kami tidak pernah takut dengan dakwaan si iblis atas hidup kami. Karena kami lebih percaya bahwa karya-Mu yang besar membawa setiap kami mengalami kemenangan. Bahwa setiap kami menghargai ya Tuhan tentang karya-Mu yang besar ini. Dengan kami hidup di dalam sukacita yang besar. Dengan hidup penuh dengan karya-karya-Mu yang besar ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengerjakan segala hal dalam setiap kehidupan kami untuk memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara. Biar Roh Kudus-Mu boleh menyempurnakan firman ini. Sehingga boleh melawat setiap anak-anak-Mu. Mengalami lawatan-Mu yang sempurna ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan, diberikan kebebasan untuk kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita terus doakan pembangunan gereja kita. Kita sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk pembangunan bagian dinding-dinding gereja. Dan selama seminggu ke depan kita akan memasang atap dari gereja. Kita berharap bahwa di minggu depan kita sudah dapat beribadah secara onsite walaupun dengan kondisi yang apa adanya, yang masih dalam tahap-tahap pembangunan, tapi minimal kita sudah dapat menggunakan gedung ya dengan satu kondisi yang sudah tertutup dan tidak bocor lagi. Ya, tetap doakan tentang proyek ini agar cuaca mendukung, para pekerja diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalaupun nanti ada sesuatu yang terjadi, kita akan mengumumkan secara grup ya ataupun secara personal tentang satu kondisi gereja yang akan kita pakai untuk ibadah di minggu depan. Kita berdoa bahwa minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama ya pada pukul 9 ya, pada pukul 9 di gereja kita ya, tanggal 11 ya, tanggal 11 kita akan sama-sama beribadah. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap berdoa, pendoa-pendoa pada hari Selasa tetap melakukan doa di rumah masing-masing. Dan hari ini kita sama-sama bersyafaat, kita akan tutup ibadah kita. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap hal yang Tuhan sudah izinkan atas hidup kami. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kebebasan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Biar ya Tuhan izinkan kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan membawa diri hati kami, untuk kami berdoa atas Indonesia. Kami menyadari bahwa kami hidup besar, terlahir, kami menikmati hasil di Indonesia. Oleh karena itu, kami berdoa atas Indonesia, biar Indonesia ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna, Indonesia dipulihkan, disehatkan. Indonesia ada dalam pemahaman yang benar tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga Indonesia ada dalam perkenanan-Mu, Indonesia mengalami satu pemulihan yang dahsyat ya Bapa. Kemenangan atas Indonesia itu terjadi. Dan kami akan boleh ya Tuhan mengalami itu ya Bapa. Dan kami melihat karya-Mu yang besar atas Indonesia. Biar ya Tuhan setiap wilayah-wilayah ya Tuhan yang hari ini masih ya Tuhan terpapar virus ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan. Biar ya Tuhan mau sembuhkan, pulihkan ya Tuhan setiap daerah-daerah yang terinfeksi Bapa. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat setiap ya Tuhan hal yang terjadi atas Indonesia. Biar ya Tuhan kami mendengking ya Tuhan, sebenarnya kami menolak ya Bapa setiap virus-virus ya Tuhan yang masuk ke Indonesia ya Tuhan. Virus yang mungkin lebih dahsyat lagi Bapa, hamba tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biar ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat setiap keadaan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan agar ya Tuhan Indonesia dijauhkan dari malapetaka ya Bapa, dijauhkan dari ya Tuhan huru hara yang terjadi Bapa. Amankan Indonesia ini ya Tuhan dengan ya Tuhan menyertai para tenaga-tenaga keamanan TNI Polri agar mereka boleh bersinergi bergandeng tangan ya Tuhan membangun stabilitas nasional atas bangsa negara kami ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan atas pemimpin kami karena kami percaya bahwa pemimpin berasal daripada Engkau. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat para pemimpin kabinet, para menteri, sampai kepada pemimpin pelosok-pelosok daerah. Berkati Tuhan, berkati kepemimpinan mereka ya Tuhan, diberikan hikmat marifat daripada Engkau ya Tuhan, dapat memberikan ya Tuhan sebuah solusi di dalam ya Tuhan setiap ya Tuhan masalah yang terjadi. Biar ya Tuhan program vaksin itu boleh berjalan dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Sertai para pemimpin kami, sertai para anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini memiliki kesempatan untuk mereka duduk di dalam kursi-kursi jabatan, kursi pemerintahan, agar mereka diberikan satu hal yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Melalui mereka ada banyak hal yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat para misionaris, para penginjil-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, kuatkan, teguhkan mereka dengan penyertaan iman yang sempurna atas kehidupan mereka, sehingga mereka terus melakukan bagian mereka, terus memberitakan firman ya Tuhan, terus memperluas ya Tuhan kerajaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, dan nama Engkau dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam kehidupan pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sinode-sinode yang ada itu dipersatukan ya Bapak, untuk dapat bergandeng tangan ya Tuhan, untuk dapat memuliakan nama Engkau. Sinode GBT dapat menjadi sinode yang mempersatukan, sinode yang memberkati, sinode yang terus ya Tuhan membawa pekerjaan Tuhan semakin pesat terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, GBT Cimahi hamba serahkan ke dalam tangan Engkau.
Biarlah gereja yang kami cintai ini ya Tuhan boleh menjadi gereja yang memberkati, gereja kesaksian, gereja yang berdampak baik bagi tetangga kiri kanan depan belakang sekitar gereja kami ini Bapa. Pembangunan gereja kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja. Kau memberkati para donatur, Kau memberkati para pekerja, Kau memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan ya Tuhan, pembangunan gereja ini ya Tuhan. Kami memulai bersama dengan Engkau, kami terus melakukannya bersama dengan Engkau, dan kami akan menyelesaikannya bersama dengan Engkau ya Bapa. Pakai hamba suami istri dan anak-anak ya Bapa untuk lebih menyerahkan hidup kami ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam melayani dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, merendahkan diri kami ya Tuhan, untuk ya Tuhan pakai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan, seluruh ya Tuhan sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini berada di rumah mereka masing-masing ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan, biar ya Tuhan menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mereka undur daripada-Mu ya Tuhan, tangkap mereka dengan cinta kasih-Mu ya Bapak, agar mereka ya Tuhan dapat merasakan perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau, dan mereka katakan bahwa Engkau juru selamat pribadi atas hidup mereka ya Bapak. Biar ya Tuhan pertemukan mereka ya Tuhan, kumpulkan mereka bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah yang kami boleh kerjakan ya Tuhan, dan kami boleh bersatu hati, saling berdoa, saling mendukung ya Bapa, di dalam ya Tuhan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat para orang tua kami ya Tuhan, buat Bapak Haryono, Ibu Siti Mariam, Ibu Natalia, buat Oma Losung. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, kuatkan mereka, jadikan mereka suri teladan dalam setiap hidup kami. Kami akan terus melihat bagaimana mereka kerja, melakukan bagian mereka dalam kehidupan mereka, di dalam keimanan mereka, dan nama Engkau akan terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Kau memberkati para pekerja-Mu ya Tuhan, Kau memberkati para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Bapa. Pada akhirnya kita sama-sama tadahkan tangan kita, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati kamu sekalian, di dalam area rumah tanggamu, dalam keluargamu, di dalam area pendidikanmu, di dalam usaha pekerjaanmu, setiap buah kandunganmu diberkati Tuhan. Setiap hal yang Engkau bawa dalam pergumulanmu dijawab Tuhan. Kau akan mendapat jawaban yang tepat dari Tuhan, sesuai dengan yang terbaik untuk kebutuhanmu. Kau akan terus naik, tidak menjadi turun, karena Engkau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai sudah berdoa dan mengucap syukur, setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.